Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu dengan belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita semua dikehendaki oleh Allah sebagai orang yang baik, orang yang barokah. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, orang yang sangat barokah, maka Allah memberikan pemahaman kepada ilmu kepadanya, yaitu ilmu agama. Semoga kita semua termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik, orang yang memahami ilmu agama, ilmunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya, tema pokok pada kesempatan ini adalah cara memperbanyak rezeki dengan beberapa untaian materi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru ngakeh-ngakeh no sira kabeh minas sholati ala hadan nabil karim li'annahu huwa alwasitatu al-udma lana fi kulli nikmatin bal huwa aslu kulli ijadi li kulli makhluqin kama qala dzul izzati wal jalali laulaka lama khalaqtu al aflaka. Artinya adalah, perbanyaklah kamu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia adalah lantaran yang paling agung untuk setiap nikmat bagi kita semua. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asal mula dijadikan alam jagat ini. Setiap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah diciptakan karena hormat dengan nurnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap makhluk, apakah itu langit, bumi, bulan, bintang, cakrawala, semua isi bumi, ini diciptakan dalam rangka karena nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sabdanya Allah Subhanahu Wa Taala, laulaka lama khalaqtul aflaka. Jika tidak karena kamu, hai Muhammad, jika tidak karena kamu, hai Muhammad, maka saya tidak menciptakan cakrawala. Jadi adanya kita semua sebagai manusia, termasuk orang Islam, itu adalah karena nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil jumlati fawaidus sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la tuhsa minha annaha tajlu al-qalba minadh dhulmati wa tughni wa takunu sababan lil usuli wa tuksilu rizqa. Ada beberapa, yaitu faedah-faedah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terhitung jumlah faedahnya. Di antaranya adalah faedah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita menjadi bersinar, hati kita menjadi cahaya, hati kita menjadi baik, hati kita menjadi bersinar dengan barokahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati kita menjadi kaya, hati kita menjadi merasa cukup. Hati kita akan menjadi dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokahnya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dengan barokahnya sholawat itu kita semua bisa sampai yaitu ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala dan rizki kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna man aksara minha haramallahu jasadu 'alan nar. Siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk api neraka. Kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam, atani Jibrilu bi bisyaratin lam ya'tini bimisliha qatu qala man shalla alaika min ummatika marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asran wa man shalla alaika asran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alaika mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alaika alfan haramallahu jasadu 'alan nar. Siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka jasadnya haram masuk neraka. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril telah datang kepadaku, atau aku didatangi oleh malaikat Jibril dengan sebuah kebahagiaan, bebungah atau kebahagiaan kepadaku yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Jibril berkata, Hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, siapa yang membaca sholawat kepadamu dari umatmu, membaca sholawat dengan sekali sholawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan doa selamat kepadanya 10 kali doa selamat. Dan siapa yang membaca sholawat, umatmu membaca sholawat kepadamu, hai Muhammad, dengan 10 kali sholawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan doa selamat kepadanya 100 kali keselamatan. Dan siapa yang membaca sholawat kepadamu, hai Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan 100 kali sholawat kepadamu, maka Allah akan yaitu mendoakan keselamatan kepadanya dengan 1000 keselamatan. Dan siapa yang membaca sholawat kepadamu, hai Muhammad, dengan 1000 kali sholawat, maka jasadnya haram masuk neraka. Maka dengan demikian para pemirsa yang rahimakumullah, begitu besarnya manfaat sholawat. Kita membaca sholawat 1000 kali sholawat, maka kita diselamatkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Wa yanbaghi lis-syakhsi idza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam ayakuna bi akmalil halati mutatahhiran mutawaddian mustaqbilal qiblati mutafaqqiran fi dati asaniyati li ajli bulun nawali wal umniyati wa ayyuratil hurufa wa la yuajjila fil kalimati kama qala sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum alayya fa ahsinu sholata alayya fa innakum la tadruna la'alla dzalika yuradu alayya. Artinya adalah sebaiknya bagi kita semua yang membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sempurna, yaitu dengan berwudu, dengan suci, yaitu berwudu, dengan melakukan suci hadas atau berwudu, dan dengan yaitu dengan menghadap ke kiblat, dan dengan bertafakur atau berfikir tentang luhurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan tujuan yaitu kemuliaan yang kita peroleh, kebahagiaan dan kemuliaan yang kita peroleh, dan cita-cita yang dapat kita peroleh, serta kita semua dapat mentartilkan huruf-huruf, yaitu merotalkan atau mentartilkan huruf-huruf pada sholawat. Dan juga kita semua supaya tidak tergesa-gesa dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu semua membaca sholawat kepadaku, maka baguskanlah bacaan dalam sholawatmu kepadaku, maka sesungguhnya kamu semua tidak mengetahui bahwasanya sholawat yang kamu sampaikan kepadaku itu adalah diperlihatkan kepadaku kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqulu Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasuli rahmati Allahumma ba'asu al maqam al mahmuda. Maka ucapkanlah, hai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah yaitu doa, ya Allah, jadikanlah sholawatmu dan barokahmu tercurah kepada pemimpin yaitu pemimpin para nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan yaitu orang yang menjadi pungkasan atau akhir diutusnya para nabi, yaitu pemimpin kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambamu dan rasulmu, sebagai imamnya kebaikan, orang yang memimpin kebaikan, dan menjadi Rasul rahmat, Rasul yang menuju kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah, jadikanlah, utuskanlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makom yang terpuji. Alladhi yaghituhu fihil awalun wal akhirun rawa ad-Dalami mauqufan, yang yaitu yang diinginkan oleh orang-orang yang akhir, orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir, yaitu makom yang terpuji, yaitu makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi syafaat kepada kita adalah
yang menjadi keinginan yaitu umat-umat yang awal dan umat-umat yang akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dengan hadis mauquf. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa qauluhu al-Mustafa al-Mukhtaru min jamil khalqi sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalu minal malaikati. Dari hadis yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ucapan yaitu al-Mustafa, Rasul yang dipilih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih dari semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi Muhammad adalah lebih utama dari malaikat-malaikat. Jadi semua makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih kalah dengan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat, para sahabat, para tabi'in, malaikat langit dan malaikat bumi, semuanya adalah masih kalah dengan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah derajat yang paling mulia, termasuk orang yang lebih utama dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ali wassalatu wal ali waqtalafu fi tafsirihim ala aujihin faqala asy-Syafi'i wal jumhuru hum mu'minuna Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Kemudian juga sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud membaca sholawat kepada keluarganya Nabi adalah para ulama berbeda pendapat di dalam tafsir, yaitu keluarganya Nabi. Satu dengan yang lain, pandangan satu dengan yang lain berbeda-beda. Kemudian Imam Syafi'i dan jumhurul ulama mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga Nabi adalah orang-orang mukmin yang masih keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Wakila auladu Fatimah radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud keluarga Nabi adalah yaitu anak-anak atau putra-putri Fatimah radhiyallahu anha, termasuk yaitu Hasan Husain dan keturunannya Hasan Husain. Ini adalah termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila kullu mu'minin taqiyyin, diucapkan keluarganya Nabi adalah termasuk setiap orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kalau menjadi orang yang bertakwa itu ada bagian dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila jami'u ummatil ijabati, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud keluarga Nabi adalah semua umat yang menyembadani, yang mengikuti dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladhi ikhtarahu ba'dul mutaakhirin annahu la yutlaqul qawlu fihi, yang menjadi pilihan oleh orang ulama yang akhir atau mutakhirin. Sebagian ulama mutakhirin atau ulama yang akhir adalah bahwasanya yang dimaksud keluarga Nabi itu tidak hanya terbatas kepada yaitu Bani Hasyim, Bani Muthalib, juga anak-anaknya atau keluarganya Fatimah, tapi semua umat yang masuk yaitu yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal yufassaru fi kulli maqamim bima yunasibuhu. Bahkan setiap orang yang menempati kedudukannya yaitu makom, yaitu tempat, yaitu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah termasuk keluarganya Nabi. Fa fi qoulihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin alladzina adhabta anhum arizza wa tahartahum tadhiran. Maka ucapannya yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adalah orang-orang yang kamu hilangkan yaitu sifat jember atau sifat kotor, dan kamu sucikan dan benar-benar dengan disucikan, benar-benar mereka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kotor. Yufassaru bi ali baitihi, yang dimaksud adalah wa tahartahum tadhira, orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang termasuk ahli baiti Rasul, yaitu termasuk keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa fi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-faizina biridhaka yufassaru bil muttaqina. Ucapan yaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad adalah orang yang mereka semua adalah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ditafsiri mereka adalah orang-orang yang bertakwa.
termasuk kita semua. Apabila kita semua menjadi orang yang bertakwa, maka kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qalihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad yufassaru bi jami'i ummatil ijabati wa ala hadha al muradu bihim huna jami'u ummatil ijabati. Dan ucapan yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ditafsir oleh ulama yaitu semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umat yang cinta, yang mengikuti, yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan doa selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hiduplah kita dengan hidup cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keberkahan akan kita peroleh, keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat akan kita peroleh. Cara untuk memperbanyak rezeki kita semua, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.